Assalamualaikum Pak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Apa Maaf Pak, kabar? alhamdulillah baik. Maaf ya, saya ini mengganggu waktunya Pak Yogi. Gak apa-apa, dengan senang hati, mumpung ada waktu longgar, ya Bu ya. Ada apa Bu kok ini ada sesuatu yang mungkin ingin dibicarakan, apa topik yang ingin Ibu pilih? Tentang kemampuan saya literasi Pak Yogi. Saya ini, Literasi, Bu ya. iya, saya ini kan rencana mau nulis. Iya. Nulis untuk pengembangan diri lah, untuk naik pangkat gitu ya. Tetapi dalam menulis itu atau literasi itu saya sangat kurang sekali. Bagaimana awalan untuk menulis, kemudian apa yang harus saya lakukan gitu kan di saat saya kesulitan untuk memulai menulis karena kemampuan untuk menulis itu sulit. Jadi mau menulis mengawali aja tuh rasa beban sekali gitu. Lantas, apa ini yang mau Ibu bawa pulang setelah dari percakapan kita di sesi coaching ini? Apa nih yang pengen Ibu bawa? Pengennya sih setelah kita coaching ini saya dapat pencerahan kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi saya khususnya di literasi. Jadi apakah Ibu memiliki keinginan misalkan menghasilkan karya buku atau karya ilmiah atau jurnal atau seperti apa Ibu? Iya, pengennya ke arah sana. Pengen pertama kan bikin ya yang utama itu adalah bikin makalah ya, kemudian bikin buku, kemudian pengen juga sih bikin puisi atau apa, karena saya tuh kayaknya nggak punya jiwa ke sana gitu. Nah, bagaimana dengan situasi Ibu saat ini kondisinya, misalkan apa namanya yang sudah Ibu dapatin, kondisi Ibu, kemampuan Ibu itu sejauh mana sekarang tentang literasi itu? Kalau kemampuan saya yaitu untuk literasi sangat kurang. Kalau diukur sih mengawali alur itu ya, alur untuk menulis itu diawali dari apa sih gitu kan? Dari apa, kemudian bagaimana isinya, dan apakah menulis itu harus sesuai kenyataan atau kita hanya menulis berdasarkan pemikiran saja. Itu yang belum saya pahami. Apa yang menurut Ibu menjadi satu kekuatan dari Ibu, kelebihan Ibu bahwa Ibu nantinya mampu menulis itu apa? Kelebihan Ibu, kekuatan Ibu yang kemudian membuat Ibu yakin saya loh sebetulnya kan bisa dan ingin mau berliterasi gitu. Sebenarnya karena saya ini adalah seorang pendidik, itu ya pertama ya. Karena saya seorang pendidik, pengennya menulis itu salah satu kemampuan saya sehingga saya maunya nanti bisa menularkan kepada anak didik saya. Dengan saya mampu seperti itu, saya lebih percaya diri kalau memberikan tugas kepada peserta didik. Begitu, Pak. Jadi kondisi ideal seorang pendidik itu bisa disampaikan lagi, Bu, seperti apa kondisi idealnya memang? Seorang pendidik itu ya kondisi idealnya ya sesuai dengan struktur kurikulum Merdeka Belajar ya. Katanya seorang pendidik harus merdeka belajar yang mana harus mampu secara literasi, numerasi, dan apa satunya itu ya Pak Yogi ya? Penguatan karakter ya. Iya itu. Jadi idealnya harus itu. Kalau secara numerasi karena memang kita basicnya eksak ya, insya Allah mungkin ya. Tetapi kalau literasi ya memang
agak apa namanya, butuh kompetensi khusus gitu ya. Karena memang kualifikasi pendidikan saya bukan ke arah sana awalnya gitu. Jadi kalau menurut Ibu apa yang menjadi ukuran bahwa tujuan Ibu itu nantinya berhasil atau tercapai, itu ukurannya seperti apa? Ukurannya supaya tujuan saya ini Iya, tercapai dengan atau saya dikatakan berhasil gitu. kalau saya sudah mampu menulis, satu Oh, aja begitu kan. ya. Kalau Jadi saya sudah kalau mampu sudah mampu menulis menulis, mampu menulis, nah saya rasa ke situ aja, simpel aja, sudah mampu menulis, udah. nah, dengan kondisi Ibu yang sebetulnya memiliki minat dan mungkin bakat ya untuk menulis, ini apa yang perlu Ibu ubah kira-kira supaya mencapai kondisi Ibu mampu menulis itu dari kebiasaan Ibu, dari kapasitas Ibu, itu apa yang ingin Ibu rubah supaya benar-benar bisa menghasilkan karya itu kira-kira? Yang harus saya rubah itu tentu saja pola pikir saya ya, pola pikir, Iya. terutama pola pikir yang merasa tidak mampu. Hmm, Jadi harus berubah menjadi mampu. lebih optimis ya, mungkin. Terus Mis- apalagi Bu yang perlu dirubah? Kemudian mungkin bisa mengatur waktu lagi ya, mengatur Mengatur waktu waktu. untuk bisa lebih banyak menimba ilmu tentang literasi. Hmm. Jadi langsung saya catat ini Bu ya. Jadi masalah mengatur waktu tadi, kemudian mengubah pola pikir. Barangkali ada nggak Bu kebiasaan dari Ibu yang perlu dirubah agar Ibu nantinya berhasil dengan target yang ingin Ibu capai, dari kebiasaan Ibu apa yang mungkin yang perlu dirubah? Mungkin kebiasaan yang harus saya rubah itu adalah membiasakan diri mungkin untuk membaca ya. Oh iya, makanya ya biasa. Membaca tentang perkembangan literasi. Kemudian mungkin membaca juga riwayat-riwayat pengarang-pengarang kenapa bisa mereka jadi mampu untuk mengarang atau menulis. Mungkin lebih lebih ke arah sana, lebih banyak mencari ilmu pengetahuan gitu ya. Betul. Nah, oleh karena itu tadi Ibu sudah menyebutkan ada 3 ya, pola pikir, pengaturan waktu, kemudian pembiasaan membaca. Nah, untuk mencapai perubahan-perubahan itu kan harus ada area improvement ya Bu dalam diri Ibu. Nah, kalau apa namanya area improvement itu adalah hal yang menghalangi, menghambat perubahan itu kira-kira apa Bu? Kenapa ya mungkin Ibu menjadi malas membaca, yang menghambat apa untuk bisa menjadi rajin membaca, menghambat pola pikir ke arah baik itu apa hambatan yang Ibu rasakan? Waktu ya, waktu. Karena maka dari tadi saya katakan bahwa saya akan meluangkan waktu. Makanya untuk membaca juga kan perlu waktu ya. Betul. Nah, jadi waktu itu yang menghambat menghambat saya untuk mencoba belajar menulis. Saya rasa itu yang paling besar ya hambatannya, waktu. Betul ya. Nah, selain dari hambatan, tentunya Ibu nanti ada nggak ide untuk mengatasi hambatan waktu itu yang muncul dari Ibu? Gimana ya mengatasi hambatan waktu itu? Pengennya sih ya waktunya ini saya luangkan, seumpamanya kalau saya ikut bergabung di dalam grup-grup literasi itu ya, seperti MGMP yang ada di sekolah, yang mereka khusus grup pengarang itu. Ya rencana saya sih mau ke arah sana, cuman tidak ada waktu. Nah itu kan hambatannya waktu ya Bu. Nah ide yang muncul Iya. untuk mengatasi hambatan waktu itu adalah tetap meluangkan waktunya nantinya, misalkan begitu grup literasi ya Bu ya. Nah bagus sekali Bu. Nah bagaimana Ibu tentang dukungan yang perlu Ibu dapatkan, itu dukungan apa saja untuk bisa melangkah menjadi pendidik yang berliterasi itu apa ya Bu? Karena ini masalah waktu, sebenarnya saya tuh perlu dukungan dari rumah ya, dari keluarga.
Karena saya seorang ibu, seorang istri, jadi waktu saya itu sebenarnya untuk menulis tuh banyak, cuman karena banyak juga yang harus saya urus di rumah itu sehingga pada saat saya setelah bekerja di rumah lagi bekerja juga, habislah waktunya capek, gitu ya, dukungan keluarga terutama. Yang kedua ini mungkin motivasi Hmm. dari teman ya, saya harapkan mungkin ada teman-teman yang mau ngajak. Hmm. Nah, kemungkinan saya Iya. bagaimanapun kurang waktunya, mungkin saya coba kalau ada yang ngajak, Hmm. ikut bergabung, ya Iya. bolehlah ke sana gitu. Hmm. Itu tadi untuk dukungan ya seperti dari keluarga dan lain sebagainya mungkin memang perlu ditingkatkan ya. Nah, alternatifnya apa Bu yang tersedia selain dukungan dari keluarga gitu? Alternatif ya, alternatif untuk Untuk mendukung Ibu selain dari keluarga. mungkin tempat ya Pak ya, tempat. Nah, tempat atau komunitas yang disebut komunitas literasi ya. Seandainya di Barito Utara ini ada komunitas khusus ya untuk apa namanya mengajak kita untuk mengembangkan literasi dengan cara terbuka, mungkin itu akan memotivasi saya untuk masuk. Ada Bu, namanya grup guru Barito menulis, tapi biasanya guru-gurunya sudah punya karya yang dimasukkan gitu. Nah, itu Ya, yang tidak punya karya tidak bisa masuk kan, Pak? Karena apa? Karena mereka yang sudah punya karya kayaknya tidak mau ngajak kita yang belum punya, ngajarin gitu. Saya kan punya teman juga di samping itu kan, ada teman satu kantor, dia itu hebat menulis, cuman pada saat tanya-tanya kayaknya tidak mau ngasih tahu gitu. pilihan lain apa Bu ya kira-kira misalkan ketika yang boleh bergabung itu hanya yang sudah punya karya. Kalau menurut Ibu ide apa pilihan lain selain apa menunggu kita dimasukkan karena kita memang belum punya karya? Saya mungkin Pilihan lain nanti mencari referensi hari, orang yang masuk di dalam grup itu siapa aja yang iya, komunitas itu, Pak. Mungkin ada nanti yang salah satunya teman yang mau berbagi ya, rencana saya mau saya iya. itu. Itu rencana saya mau cari-cari itu. Mungkin dia bisa berbagi membantu saya untuk pengembangan literasi. Iya. Iya, selain literasi barangkali ada yang perlu dikembangkan, Bu. Uh, Dikembangkan. Untuk sementara itu sebenarnya banyak ya Pak ya, literasi kalau sudah kita mampu dalam pengembangan literasi sehingga dalam memberi pembelajaran dengan peserta didik pasti akan lebih banyak kosakata atau lebih banyak lagi ide-ide strategi pembelajaran yang menyenangkan. Begitu menurut saya. Iya, Ibu tadi sudah menyampaikan ya tentang pilihan-pilihan, mencari referensi, meluangkan waktu, mencari dukungan keluarga dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau dalam waktu dekat ini, Bu, yang paling realistis gitu, yang dapat Ibu lakukan ke depannya itu apa? Paling realistis langkah kecil gitu. Rencana saya yaitu mencari dukungan teman tadi. Teman ya. Yang berada di komunitas itu ya. Kalau saya mau menulis juga apa yang mau ditulis ya kalau tidak ada rambu-rambunya. Jadi hal utama nanti saya mau cari dulu teman itu, kemudian saling berdiskusi. Kalau dia mau jadi mentor saya akan coba membagi waktu bagaimana saya dan dia dalam seminggu berapa kali untuk pertemuan dalam hal literasi tadi. Bisakah Ibu membayangkan kira-kira kapan akan melakukan itu? Ya secepatnya saya rasa ya, karena mendesak mungkin bulan depan Pak. Bulan depan kalau Bulan bisa depan sudah saya bisa. coba, iya. Karena saya ada lihat teman saya itu sudah punya buku, padahal dia adalah dari TK. Dari TK dia, luar biasa gitu kan. Nanti saya hubungi.
Nah, sebelum menyimpulkan percakapan sesi kita kali ini, apa yang dapat Ibu kira-kira simpulkan ya dari aktivitas guru TK yang ternyata punya buku itu apa, Bu? Kenapa beliaunya punya buku, guru TK, Ah, kok kemudian Ibu misalkan kok belum gitu? iya, karena saya lihat ya, guru TK ini dia masuk dalam komunitas menulis. Berdasarkan kompetensi IT-nya ataupun mungkin lamanya dia sebagai guru itu lebih lama saya dibandingkan dia ya. Kemudian IT-nya juga lumayan saya daripada dia gitu kan. Tetapi dia mampu membuat beberapa buku sudah ada. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan yang saya inginkan, ternyata saya ini harus berubah gitu ya, Pak Yogi, harus berubah untuk apa namanya, mau Berubah. meningkatkan kompetensi diri sendiri agar seperti teman saya tadi, dengan cara membuka diri, merubah pola pikir, kemudian meluangkan waktu, kemudian apa namanya, berpikir positif ya, karena belajar dengan orang yang lebih apa namanya junior dari kita itu bukanlah hal yang memalukan. Iya, betul. Nah, Ibu tadi kan menyimpulkan dari kehidupan seseorang. Nah, sekarang di sesi ini Ibu coba untuk mengambil benang merah, menyimpulkan dari tujuan Ibu mengikuti sesi coaching ini sampai sekarang kira-kira apa yang Ibu ingin simpulkan gitu. Melihat juga tadi ada proses identifikasi kekuatan Ibu itu ada, kelebihan Ibu ada, rencana aksi Ibu ada gitu. Yang ingin Ibu simpulkan apa? Dengan adanya kegiatan coaching kita ini, saya merasa termotivasi kembali untuk melakukan aksi supaya dapat meningkatkan atau mengembangkan literasi saya dengan cara banyak-banyak berdiskusi dengan teman yang tepat, yang menguasai literasi, kemudian mencoba untuk belajar, untuk menulis, kemudian menghasilkan sebuah karya yang tidak terlalu muluk. Saya pengen bikin makalah saja dulu ya, seperti itu. Iya. Nah, bagus. Nah, selanjutnya apa yang Ibu rasakan setelah Ibu menemukan sebuah langkah yang akan saya tempuh ini? Dengan senang hati menghadapinya atau masih merasa ini, Bu? Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan Sekarang. saya saat ini ya. Iya. Perasaan saya saat ini rasanya bersemangat nih Pak. Bersemangat ya. Bersemangat sekali. Saya ini mau nelpon aja nanti sama Ibu gitu kan perasaannya. Jadi yang kemarin rasanya down gitu kan lebih bersemangat lagi. Oke. Terima kasih Bu, saya bersyukur ternyata Ibu adalah pribadi yang terbuka, ingin perubahan yang lebih baik, dan itu adalah salah satu kodrat manusia yang perlu disyukuri, karena tidak semua orang memiliki ya keinginan untuk maju seperti Ibu ya. Dan amin. Dibuktikan sekarang kapasitas Ibu juga pengawas luar biasa. Iya Bu, bagaimana kalau kita lanjutkan coaching pada 2 atau 3 minggu lagi ya Bu ya? Ya, terima kasih Pak Yogi hari ini membuka pemikiran saya ya, membantu saya termotivasi. Terima kasih. Sama-sama, saya juga banyak belajar dari Ibu. Iya, terima kasih Pak Yogi. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bibin. Selamat siang Pak Yogi. Bagaimana kabarnya Pak Bibin? Baik, sehat. Sehat ya? Mudah-mudahan terhindar dari yang namanya paparan COVID ya. Ya, kita sembari berusaha, berdoa selalu menghindar Pak. Ya, ini Pak Bibin kok tumben bersilaturahmi kepada saya ini. Ada apa ini Pak Bibin? Mungkin ada topik yang menarik yang ingin Pak Bibin sampaikan.
Ya inilah Pak, jadi saya juga memang kedatangan saya ini jika tidak mengganggu Bapak waktu memang ada yang ingin saya tukar pikiran dengan Bapak. Saya ingin menimba ilmu. Wah, Saya terlalu berlebihan Bapak ini. jadi sebagai sesama guru ya saya merasakan ada kesulitan Pak nih. Terutama kesulitan dalam fasilitas olahraga siswa Pak. Oh, Di Bapak tempat guru saya olahraga ya? iya Pak. Di tempat saya itu siswanya berbakat Pak. Oh Berbakat iya, sekali, banyak ada yang badminton, voli, bola, itu juara-juara mereka kalau luar di biasa. kampung-kampungnya Pak, sekolah di sini. Tapi kami itu kesulitan fasilitas Pak. Ah ini masalahnya. Ya. Bapak adalah guru olahraga yang berprestasi menurut saya ya, karena bisa menghasilkan juga ya, ini semangat siswa yang berprestasi pula ini bagus banget. Nah, Bapak tadi udah mengatakan ada kesulitan ya Pak dalam fasilitas. Sebetulnya apa yang ingin Bapak wujudkan, kondisi ideal seperti apa di sekolah Bapak yang bisa menunjang keinginan Bapak? Baik, terima kasih. Saya itu berangan-angan seperti ini Pak. Karena ada sumber daya atletnya, kemudian juga rasanya saya ingin memiliki fasilitas yang ada di sekolah. Karena kalau minjam terus ke GOR yang punya pemerintah, itu akan giliran. Dan menyita waktu ekstranya yang seharusnya di sekolah, itu menjadi di luar. Jadi bimbingannya agak susah juga Pak. Demikian Pak. Ya, saya menangkap Bapak ingin menghasilkan sebuah prestasi lebih dengan penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai begitu ya Pak. Nah Iya. sekarang bisa diceritakan nih Pak ya, barangkali situasinya seperti apa Pak ini sekarang, kondisi sekolah? Situasi sekolah kami ini Pak memiliki apa namanya gedung, kemudian sumber dayanya ada, lokasinya ada, terus lokasi untuk lapangan juga ada. Cuma implementasinya ini yang belum Pak. Implementasinya, tapi memang sudah ada yang sudah berjalan baik ya Pak. Saya melihat ada hasil prestasi dari peserta didik Bapak, walaupun mungkin masih di tingkat ya mungkin kalau tingkat kampung, dan saya yakin ada juga mungkin di tingkat-tingkat yang lebih Pak ya. Yang sudah berjalan baik itu selain prestasi itu apa Pak, dari segi pandangan Bapak sebagai guru olahraga yang sudah berjalan yang baik itu? Gini ya Pak, yang berjalan baik itu mulai dari usaha untuk melibatkan siswa membuat lapangan voli, lapangan badminton, tapi itu kan dari tanah, tidak di semen. Nah itu usaha baik. Kemudian dari latihan di situ sudah berhasil untuk menjuarai di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kemarin, terus pertandingan di tingkat sekolah L2SN itu sudah juara Pak. Cuma fasilitas memang tidak ada. Ini itu tingkat ya, usaha baiknya Pak. Oke. Pak Bibin, apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan Bapak ini yang untuk hal-hal yang baik yang telah tercapai ini? Yang mempengaruhi apa Pak? Faktornya? Yang mempengaruhi adalah semangat siswanya tinggi, kemudian lingkungannya yang mendukung, dan ada masyarakat-masyarakat dari luar yang siap menjadi partner untuk berlatih Pak. Itu ya yang menjadi faktornya ya. Kemudian ini Pak Bibin, alternatif apa nih Pak Bibin yang kemungkinan bisa Bapak Bibin lakukan selain didukung oleh fasilitas misalkan? Misalkan fasilitasnya belum ada, ini alternatif apa yang tersedia yang mungkin bisa Pak Bibin lakukan? Misalkan dengan fasilitas minim itu, tapi tetap menghasilkan prestasi. Ya, alternatifnya ada Pak. Menurut saya begini. Pertama, di sebelah sekolah kami itu ada bangunan milik bank BPD ya. Jadi itu luas aula, memang aula. Jadi saya ada alternatif kalau belum bisa membangun langsung lapangan, ada ingin menjalin kerjasama dengan pihak tertentu untuk kami meminjamkan itu untuk kebutuhan siswa. Nah, terutama badminton yang menjadi unggulan kami.
sehingga mereka itu berlatih di dalam ruangan itu tidak terpengaruh oleh hujan, angin, cuaca itu tidak terpengaruh. Demikian, Pak. Jadi saya ingin tahu juga sebetulnya apa nih ukuran dari Pak Bibin ya, bahwa keberhasilan Pak Bibin sebagai guru olahraga itu sudah tercapai, itu sebenarnya ukurannya di mana yang Pak Bibin tetapkan? Baik, Pak. Jadi kalau untuk ukuran keberhasilan, pertama itu adalah ketercapaian berhasil melalui program-program latihan. Itu di tingkat latihannya. Kemudian kenyamanan para atletnya atau siswa berlatih. Itu kalau mereka merasa nyaman, tidak terganggu oleh cuaca hujan, itu berhasil, dan goal hasilnya akhir adalah menjuarai. Kemudian partisipasi di dalam setiap event yang diadakan di kabupaten maupun provinsi. Jadi itu Pak, kalau bisa mengikuti itu semua saya kira berhasil. Tapi untuk masuk ke sana saya harus ada fasilitas begitu Pak. Itu ya ada sudah menyampaikan ya tanda-tanda tujuan tercapai. Nah, saya mau ini Pak Bibin, kalau dari area pengembangan diri ya, misalkan dari pribadi Pak Bibin sendiri, apa ya kira-kira hal yang perlu atau masih ingin Pak Bibin kembangkan dari dalam diri Pak Bibin sendiri untuk bisa menghadapi atau deal with situasi seperti itu? Jadi kalau dari diri dalam saya sendiri, yang pertama adalah saya ingin bagaimana saya menghasilkan sebuah metode sehingga siswa saya itu bisa mandiri, berlatihnya mandiri, terus bekerjanya mandiri, dan bersifat kolaborasi dengan saya sebagai gurunya. Nah, metode ini yang saya ingin kembangkan. Itu Pak. Berarti dari perjalanan Bapak ini kan memang ada yang sudah berubah gitu ya. Nah, dari perubahan yang ada tentu masih kita harus terus berubah lagi kan ya Pak. Apa perubahan yang sebetulnya ingin Bapak lakukan begitu Pak, dari kondisi sebelumnya menjadi kondisi yang lebih baik di masa depan? Kalau dari pribadi Pak Bibin itu apa yang ingin Pak Bibin rubah gitu? Saya itu ingin perubahan mindsetnya Pak. Jadi mindset itu yang pertama, misalnya dari saya harus terjun langsung melatih. Nah, ini harus saya rubah menjadi tidak harus saya. Kemudian dari sebelah sana, dari atletnya, berlatih itu tidak harus ada saya, tetapi tidak ada saya pun bisa berlatih. Kemudian materi yang untuk diterapkan dalam pelatihan tidak harus tunggu saya berikan, tetapi mereka inisiatif mencari bahan-bahan untuk latihan. Nah, jadi begitu Pak yang ingin saya rubah. Yang perubahan dari dalam diri saya tularkan ke yang lain. Luar biasa ya Pak, Bapak sudah melakukan perubahan, kemudian kompetensi Bapak, kapabilitas Bapak, pengembangan diri Bapak juga sudah ada kemajuan memang dari faktor pribadi. Nah, saya mau ini Pak, bagaimana yang sudah Bapak lakukan ini untuk usaha keluarnya Pak, inisiatif menghubungi kepala sekolah atau mengajukan proposal mungkin yang sudah Bapak lakukannya apa itu Pak? Baik. Yang sudah saya lakukan, yang pertama itu dari segi kebijakan, misalnya dalam RKS itu sudah dianggarkan khusus selama 1 tahun, itu udah paten, udah pakem itu istilahnya. Jadi kemudian saya juga bekerja sama dengan Federasi Bulu Tangkis, itu juga mereka sudah mengajukan gor-gor, kami sudah mengajukan perpanjangan kontrak setiap tahun untuk menggunakan gor. Nah, itu kemudian juga selalu memperbaharui alat-alat seperti raket dan sepatu yang standar Pak. Jadi itu sudah Pak Bibin lakukan ya bagus. Iya. Jadi sebetulnya daya dukung seperti apa Pak yang dari kepala sekolah dulu yang mungkin ingin Pak Bibin dapatkan gitu? Baik, daya dukung yang belum adalah bagaimana beliau belum menyetujui
proposal yang diajukan ke dinas untuk pembangunan lapangan. Itu kan seharusnya kalau kita jadi pelatih, pengajar, itu kan harus tetap tanda tangan beliau untuk tangan serahkan ke dinas. Nah, ini yang belum. Saya berusaha untuk berbicara, mengajak kenapa ini tidak disetujui juga belum mendapat jawaban. Ini contohnya, Pak. Daya dukung lain Pak, barangkali yang mungkin bisa Pak Pipin dapatkan, kalau mungkin kepala sekolahnya belum ya memberikan dukungan yang berarti, mungkin daya dukung lain yang bisa atau mungkin Bapak Pipin temukan, bisa diceritakan? Ada Pak, daya dukung misalnya pertama kita kenal dengan orang di sarana dan prasarana yang pengadaan, kenal dengan orang-orang di perencanaan, dengan beberapa kontraktor. Nah, ini mereka punya kontak, punya email, dan anaknya juga sekolah di sini, dan saya anggap itu sebuah daya dukung menurut saya. Kita bisa berelasi baik dengan mereka. Untuk pengembangan diri saya melihat tidak menemukan banyak hambatan ya, karena Pak Pipin kayaknya sudah mampu paripurna dengan dirinya sendiri, mampu mengatasi permasalahan diri. Nah, yang menjadi hambatan tampaknya akses ya Pak ke atas, bagaimana upaya kita mendapatkan fasilitas itu bisa sampai atas, dan atas pun bisa memberikan angin segar bagi kita, memberikan respon positif. Gitu. Nah, apa ya Pak sebetulnya hambatan yang Bapak rasakan itu, kenapa akses ke pusat, koneksi ke pusat itu kok belum bisa terasa dampak positifnya begitu? Baik Pak, karena belum adanya kesadaran mungkin Pak. Jadi membangun itu yang dari bottom up itu belum disadari. Itu menurut pandangan saya. Karena selama ini selalu dari top down. Selalu ini loh yang harus ada. Kalian ngerjakan ini. Tapi kalau dari kita Pak, kami ini itu tidak ada. Nah, ini sebuah permasalahan yang menurut saya belum siap menerima dengan ide-ide baik dari luar menurut saya, seperti itu Pak. Apabila itu terjadi Pak, kita mau nggak mau harus memiliki pilihan yang realistis gitu ya. Apa hal yang paling realistis yang bisa Pak Pipin lakukan ke depannya? Yang realistis adalah pertama saya mengikuti kebijakannya supaya tidak terjadi konflik of interest. Nah, sembari saya tetap mengusahakan menjaga prestasi itu tetap berjalan. Jadi karena saya yakin dengan prestasi berjalan, dengan pembinaan yang terus, suatu saat ada fasilitas yang akan menyusul di belakangnya. Itu Pak. Iya, bagus ya. Begini Pak Pipin ya, setelah mendengarkan apa yang Pak Pipin sampaikan, kira-kira apa yang dapat Pak Pipin lakukan setelah sesi ini, yang mungkin atau menjadi sebuah program Pak Pipin ke depannya? Baik, setelah sesi ini saya akan melakukan kembali review tentang bagaimana rencana pengadaan fasilitas ini. Itu pertama. Kemudian saya tetap akan mengusahakan beliau ingin mendukung saya menandatangani itu. Kemudian saya akan berbicara dari hati ke hati, dan itu akan saya lakukan mungkin 2 hari setelah ini Pak, saya langsung ketemu. Berarti Bapak memiliki rencana ya, kapan akan dilaksanakan 2 hari dari sekarang gitu ya? Iya. Nah, terus apa yang dapat Bapak simpulkan ya dari percakapan kita di sesi kita kali ini? Dari awal sampai detik ini gitu Pak. Baik, jadi dari awal kita berbicara tidak adanya fasilitas, prestasi anak, kemudian ternyata ada potensi. Saya baru menyadari ada potensi di sebelah, ada dukungan-dukungan dari strategis menurut saya, ada di perencanaan, ada di sana, ada di bagian kontraktor. Jadi itu menurut saya yang
bisa bukan, kemudian juga saya sampai menemukan harus sesegera mungkin menjadwalkan, mereview ulang, merevisi kebijakan-kebijakan dengan pimpinan. Kemudian jangan sampai terjadi konflik of interest antara pimpinan dan yang melaksanakan di bawahnya. Jadi demikian saya kira Pak yang bisa saya tarik, dan action ke depannya saya mulai 2 hari ke depan akan saya laksanakan. Iya, luar biasa ya Pak Pipin sudah memiliki inisiatif, sudah memiliki rencana program, kemudian kapan akan dieksekusi. Nah, apa nih ya Pak yang Bapak rasakan sekarang? Apakah Bapak ini merasa melakukannya dengan senang hati atau tidak, atau bagaimana? Apa yang Bapak rasakan? Bahwa Bapak memiliki kompetensi yang bagus dari segi pribadi, kemudian dari segi problem solvingnya juga bagus. Apa yang Bapak Pipin rasakan sekarang ini? Pertama, saya merasa senang. Kedua, saya merasa bahagia. Selanjutnya, saya merasa beruntung karena punya coach yang pintar yang bisa menumbuhkan ide-ide saya seperti Bapak. Jadi, dan merasa lebih bersemangat, tidak down lagi untuk melakukan praktek-praktek baik itu Pak. Karena tujuan saya itu bukan buat pribadi, bukan buat proyek, tapi untuk fasilitas anak yang berpusat pada anak yang akan digunakan untuk implementasi Merdeka Belajar kepada anak Pak. Itu Pak. Oke, luar biasa ya. Ternyata saya juga perlu Pak belajar dari Pak Pipin ini ya, metode-metodenya yang ampuh ini ya, jitu banget. Nah, bagaimana Bapak? Apakah Bapak sudah merasa cukup atau barangkali masih ada yang ingin Bapak sampaikan, disimpulkan, yang masih bergelayut? Iya, baik Pak. Jadi kalau cukup Bapak rasanya tidak pernah cukup kalau ngobrol dengan Bapak ini menarik. Tapi Bapak saya harus membuat jeda pembicaraan, kemudian harus memplementasikan. Tapi Pak, nanti ke depan saya akan menghubungi Bapak lagi. Dengan ke depan saya akan membicarakan Bapak lagi bagaimana perkembangannya, karena saya butuh sekali masukan-masukan dari Bapak. Saya sangat senang ya, saya juga belajar dari permasalahan orang lain, bagaimana mereka mengatasinya. Ini akan menjadi hal yang berharga bagi saya, begitu Pak. Pak, jadi kita jadwalkan 2-3 minggu ke depan Pak ya, untuk sesi coaching berikutnya. Iya. Siap Pak, siap. Nanti saya akan hubungi Bapak, kalau Bapak sudah siap, konfirmasi ke saya. Terima kasih Pak Pipin, yang luar biasa, inspiratif, salut. Terima kasih. Sama-sama Pak.